Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan produk bank syariah dan bank konvensional untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Hal utama yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada prinsip pelaksanaannya. Bank konvensional menggunakan uang sebagai produk selain alat ukur dan penyimpanan nilai. Sedangkan bank syariah memiliki produk sebagai aset nyata dan uang hanya sebagai alat ukur. Perbedaan yang paling utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada prinsip pelaksanaannya. Bank konvensional menggunakan uang sebagai produk selain alat ukur dan penyimpanan nilai. Sedangkan bank syariah memiliki produk sebagai aset nyata dan uang hanya sebagai alat ukur. Sama seperti bank umum lainnya, bank syariah juga memiliki produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah. Perbedaan produk bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada produk tabungan, yang kedua produk deposito, yang ketiga kredit kepemilikan rumah atau yang biasa disebut dengan KPR, yang keempat ada kartu kredit, dan yang terakhir ada penggadaian. Berikut ini adalah ciri khas tabungan dari syariah. Yang pertama ada, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah. Yang kedua, nasabah bisa mengambil tabungan itu kapanpun, baik lewat teller maupun ATM. Yang ketiga, menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan. Berikut ini adalah ciri khas tabungan konvensional. Yang pertama ada bunga langsung yang dijanjikan oleh bank. Yang kedua, bunga tidak akan berubah meskipun kondisi kinerja bank sedang tidak baik. Yang ketiga, sering ada undian berupa mobil atau mobil untuk nasabah yang memiliki tabungan dan rajin melakukan transaksi. Ada produk deposito. Berikut ini adalah ciri khas deposito syariah. Yang pertama ada tenggang waktu tertentu di mana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja. Akan tetapi, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Kartu kredit. Berikut ini adalah ciri khas kartu kredit syariah. Yang pertama, membayar dua jenis biaya keterlambatan kalau tagihan nasabah jatuh tempo. Yang kedua, memiliki tiga jenis akad. Berikut ini adalah ciri khas kartu kredit konvensional. Yang pertama ada merchant free. Yang kedua, ada dua jenis biaya administrasi. Dan yang ketiga, bunga untuk kartu kredit dari bank konvensional besarnya 2 hingga 4%. Gadai. Berikut ini adalah ciri khas gadai syariah. Yang pertama bisa mencari pemberi jaminan lain kalau tidak mampu menebus barang tersebut. Yang kedua, tujuannya menjamin dana harus sesuai dengan syariah Islam. Berikut ini adalah ciri khas gadai konvensional. Yang pertama memberlakukan bunga untuk setiap dana yang dipinjam nasabah. Yang kedua, perjanjian dengan kredit gadai. Dan yang terakhir, nasabah tidak berhak mencari pemberi pinjaman lain kalau gagal menebus jaminan tersebut. Selain itu, ada perbedaan lainnya antara bank konvensional dan bank syariah, yang dimana akad dan aspek legalitas. Positif lembaga penyesuaian, ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Investasi halal dan halal haram, dan yang terakhir struktur organisasi tidak ada dewan. Selain itu, dalam bidang orientasi pun keduanya memiliki perbedaan. Bank konvensional berorientasi pada keuntungan, sedangkan bank syariah berorientasi pada keuntungan juga memperhatikan kemakmuran nasabah tersebut. Perbedaan penilaian kesehatan bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio LDR dan tidak ada perbedaan tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Sedangkan berdasarkan rasio NPL
ada perbedaan tingkat kesehatan. Akan tetapi, perbedaan tersebut dikarenakan bank syariah dalam mengelola perkreditan atau biasa disebut dengan pembiayaan mempunyai persyaratan pengajuan yang lebih ketat dari bank konvensional, sehingga bank syariah mempunyai debitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.